Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala habibika wa uswatina wa qudwatina wa sayyidina al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Khawatirul Qur'aniyah masih dalam surah Al-Isra. Dalam beberapa pertemuan kita yang lalu kita sudah sampaikan apa yang menjadi tujuan atau sasaran utama dari surah Al-Isra ini. Surah Al-Isra ini ia salah satu atau di antara tujuan yang disampaikan adalah bagaimana kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pewaris kepemimpinan terhadap bumi ini, maka Allah ingin menyampaikan beberapa hal agar kita senantiasa di dalam akal sehat, fitrah yang jernih dan tidak terkontaminasi dengan berbagai pemikiran. Sudah 6 yang kita bahas untuk menjaga akal sehat, fitrah yang jernih ini. 6 itu yang pertama, larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang perintah Allah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, gunakan harta pada pos-pos kebaikan. Yang keempat, jagalah keseimbangan antara bakhil dan sikap berlebihan. Yang kelima, jangan membunuh anak karena takut miskin. Dan yang keenam adalah larangan perbuatan zina. Sekarang panggilan fitrah berikutnya yang Allah paparkan dalam surah Al-Isra ini adalah larangan membunuh. Iya. Dan ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Janganlah sekali-kali kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak. Nah, apa maksud kecuali dengan hak ini? Boleh jadi karena pelaksanaan hukum qisas. Karena di dalam Islam kita mengenal namanya hukum qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, kemudian di ayat ini dilanjutkan, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwallayhi sultana. Siapa yang dibunuh secara zalim, maka kami berikan kekuasaan kepada ahli warisnya untuk menggugat, untuk menuntut, dan janganlah ahli waris, fala yusrif fil qatl. Janganlah ahli waris melampaui batas dalam perkara pembunuhan ini. Innahu kana mansura. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Maksudnya di sini adalah ahli waris berhak menuntut hukum qisas. Nyawa bayar dengan nyawa. Tapi apabila ahli waris itu memberi maaf, maka berlakulah hukum diat, menebus dengan sejumlah harta, yaitu dengan 100 ekor unta. Nah,
Jadi dalam hal pembunuhan ini Allah memberikan juga kesempatan kepada ahli waris untuk memaafkan. Dan ini pernah terjadi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ada seorang penggembala unta datang dari luar Madinah. Dia mengembalakan untanya di Madinah. Lalu karena lelahnya berjalan membawa unta ini, maka ketika itu unta dilepaskan untuk mencari makan dan si pemilik unta beristirahat, bersandar lalu tertidur. Ternyata qadarullah unta ini masuk ke dalam kebun milik seorang penduduk Madinah dan memakan apa yang ada tumbuh dalam kebun itu. Ya, maka melihat kebunnya sudah habis, ya, tanamannya sudah habis dilalap unta tadi, maka si pemilik kebun pun marah. Ya wajar saja dia marah karena dia sudah bersusah payah menanam, wajar saja dia marah. Akhirnya diambillah sebuah batu dilemparkan ke unta tadi. Kena kepala unta, mati unta tadi. Nah, si pemilik unta terbangun melihat untanya tumbang karena dilempari dengan batu. Melihat untanya mati dilempari batu, si pemilik unta pun tak terima. Diambil pula batu, dilempar ke si pemilik kebun. Karena itu kepala mempunyai kebun, mati. Imbas mati. Dan cik unta mati, dan cik dan punya parak mati. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata ahli waris dari keluarga pemilik kebun tidak terima. Dikadukanlah kepada Umar kejadian ini. Ya Amirul Mukminin, kami menuntut keadilan atas kematian orang tua kami karena pemilik unta ini yang membunuh orang tua kami. Lalu Umar tanya kepada pemilik kebun, benar engkau membunuhnya? Iya, saya membunuhnya. Maka Umar mengatakan, jalankan hukum qisas. Karena apa? Karena si pemilik kebun dia punya hak, punya legalitas langsung dari Allah untuk menuntut keadilan. Dia minta nyawa bayar dengan nyawa. Namun si pemilik unta ini menyampaikan permohonan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, saya tahu saya telah bersalah membunuh pemilik kebun itu. Namun karena saya akan menjalani hukum ini, saya siap. Saya bersedia menerima hukuman nyawa ditebus dengan nyawa. Saya siap. Tapi saya minta izinkan saya untuk pulang menemui keluarga saya. Ya, untuk manggih tahu besok akan menjalani hukuman dia akan dikisos. Lalu Umar mengatakan, saya beri Anda izin pulang, tapi dengan syarat, ya, Anda harus memiliki satu orang yang mampu menjaminkan Anda akan kembali besok. Kalau tidak ada, ya sudah, Anda tidak bisa. Anda harus dihukum saat ini juga. Tapi kalau ada yang mau menjamin Anda, kalau besok Anda tidak kembali, yang menjamin itu naik untuk dihukum qisas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dia datang dari luar Madinah, tidak ada satupun yang dikenalinya di Madinah itu. Maka subhanallah ada salah seorang sahabat. Iya, kalau saya salah tolong koreksi Bapak. Kalau tidak salah Amr bin As. Ya, Amr bin As. Kalau tidak salah, dia memberikan jaminan ya bahwa dia bersedia menjaminkan orang ini.
Maka diizinkan pulang dengan catatan besok sesudah salat asar orang ini dikisos. Saya pulang. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besoknya sudah zuhur. Ya, yang akan dieksekusi belum datang. Sudah mendekati asar, tak kunjung apa. Ba'a perasaan yang menjamin. Kalau tidak baliaknya, berarti nyonan kah kemengantian dibunuh. Namun setelah sholat asar, ya dilihat, tidak ada nampak. Akhirnya Umar mengatakan, hari ini dijawabkan hukum kisas terhadap seorang pemilik unta yang telah membunuh penduduk Madinah. Maka dilihat terdakwa tidak hadir, maka hukuman tetap dijalankan. Siapa yang menyaminnya, siapkan diri untuk dihukum. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iya, Amr bin As ya sudah siap untuk dihukum. Ternyata Bapak Ibu ketika hukuman itu akan datang, ternyata subhanallah, ternyata si pemilik unta itu datang dengan berlari kencang. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya hadir, saya hadir. Masya Allah, bersemangat kematian, balari mengajar mati. Maka penduduk Madinah pun tercengang melihat pemandangan. Orang kalau kemati mungkin tahunya bahasanya kemati mungkin kalau bisa ditunda. Iya. Tapi karena ini perjanjian dia datang. Maka subhanallah, akhirnya Umar bertanya kepada pemilik unta ini, tahu engkau akan dihukum kisas hari ini? Tahu. Dan kenapa engkau begitu semangatnya untuk dihukum mati? Apa kata pemilik unta ini? Wahai Amirul Mukminin, saya memiliki satu kekhawatiran. Apa kekhawatiran kau? Kalaulah suatu saat nanti ada orang mengatakan tidak ada manusia yang menepati janjinya, maka akulah orang yang pernah membuktikan janjinya. Masya Allah. Ya, karena saya janji, saya tepati janji. Lalu kenapa Anda terlambat datang dari jadwal? Saya tadinya datang dengan unta, namun memasuki Madinah, unta ini duduk dan sudah saya suruh untuk bangun, dia tak mau punya bangun. Akhirnya saya harus berlari ke sini untuk menepati janji yang ada. Masya Allah. Kemudian, ya sudah, kalau seperti itu. Lalu ditanya kepada sahabat yang mau menjaminkannya. Lalu Anda bagaimana? Kenapa Anda mau menjaminkan orang ini? Kenal saja tidak, alamatnya saja tidak tahu, tapi Anda berani. Kalau dia tidak menepati janji, engkau yang dibunuh. Iya, Masya Allah, jawabannya luar biasa. Wahai Amirul Mukminin, aku pun punya kekhawatiran. Apa kekhawatiran engkau? Nanti kelak ketika ada orang mengatakan tidak ada seorang muslim yang peduli dengan saudara muslim yang lain, maka aku yang telah membuktikan aku orang yang pernah peduli terhadap orang muslim yang lain. Subhanallah. Akhirnya ya sudah, kalau begitu jalankan hukuman. Naiklah ke tempat hukuman. Tatkala pedang itu akan diayunkan, ternyata keluarga pemilik kebun menyampaikan interupsi. Tunggu. Ya, batalkan hukuman ini. Kami maafkan pemilik unta ini. Masya Allah. Lalu Bapak Ibu, Umar pun bingung. Patang kari hanguk bana minta dihukum dijalankan, tapi sekarang minta ya hentikan.
Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa yang membuat engkau memaafkan? Bukankah engkau kemarin minta keadilan? Wahai Amirul Mukminin, kami pun ternyata punya kekhawatiran. Apa kekhawatiran engkau? Kalau kelak nanti ada orang mengatakan tidak ada orang mukmin yang memaafkan kesalahan orang lain, maka kami adalah orang pernah memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, akhirnya hukuman qisas itu batal dilaksanakan. Nah, jadi inilah maksud ayat itu, ya, bahwa ya Allah memberikan kekuasaan, memberikan wewenang, memberikan kuasa kepada ahli waris yang terbunuh untuk menuntut ataupun memaafkan. Kalau dituntut hukuman nyawa di luar nyawa, silahkan. Tapi kalau dia maafkan, dia berhak menerima harta atau tebusan berupa diat namanya di dalam syariat Islam. Nah, jadi inilah yang indahnya Islam. Kalaulah nyawa ini karena amat berharga, apalagi nyawanya orang mukmin, itu terhormat dan luar biasa, haram untuk ditumpahkan darahnya. Namun Bapak saudaraku kaum muslimin, kalaulah kita secara luas sudah tahu kelak di akhirat, ya, amalan yang pertama dihisab itu adalah salat. Itu amal. Tapi kalau dosa yang pertama dihisab adalah dosa pembunuhan. Karena apa? Memang kalau sejak kita hidup di bumi ini, di muka bumi ini, manusia yang hidup di muka bumi ini, dosa pertama yang terjadi adalah dosa pembunuhan. Pelakunya siapa pertama? Yaitu Qabil. Ya, Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Yang dibunuh siapa? Adik kandungnya sendiri. Makanya subhanallah, ini yang menjadi alasan kenapa dosa pertama yang dihisab adalah dosa pembunuhan. Jawabannya karena dosa pembunuhan itulah yang terjadi pertama di muka bumi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, insyaallah. Akan kita lanjutkan di pertemuan insyaallah hari Selasa yang akan datang. Lakum min hubba du'a subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.